Swiss mendeklarasikan dirinya sebagai negara netral. Negara ini menganut politik yang tidak condong ke blok barat maupun blok timur. Bahkan, tatkala mencetus Perang Dunia Pertama maupun Kedua, negara ini tetap teguh dalam pendiriannya, yaitu menjadi negara netral. Lalu, apa alasan yang mendasari negara ini menjadi negara netral? Mari kita bahas sama-sama. Sikap netral Swiss untuk tidak memihak dan mengikuti pandangan politik manapun berawal ketika Swiss mengalami kekalahan saat melakukan ekspansi kekuasaannya pada tahun 1515. Kala itu, Swiss ingin melebarkan kekuasaannya ke wilayah Tenggara. Namun, Prancis yang dibantu oleh pasukan bayaran dari Jerman berhasil mengalahkan tentara Swiss. Pertempuran yang diberi nama Pertempuran Marignano ini merupakan perang fisik terakhir yang dilakukan oleh Swiss. Sejak saat itu, Swiss lebih berfokus untuk menguatkan pertahanan internal demi menghindari konflik dengan negara lain. Mulai dari tahun 1515 hingga awal abad 19, berbagai peristiwa mewarnai sejarah benua Eropa. Salah satunya adalah kejayaan Prancis di bawah komando Napoleon Bonaparte. Pada masa tersebut, Prancis mampu menguasai separuh dari wilayah Eropa. Namun, pada tahun 1815, Napoleon mengalami kekalahan di Perang Waterloo. Kekalahan tersebut mengakhiri kejayaan Prancis. Wilayah-wilayah bekas kekuasaan Prancis pun mulai melepaskan diri satu persatu. Pada tanggal 1 September 1814 hingga 9 Juni 1815, beberapa perwakilan dari negara-negara kuat Eropa menyelenggarakan kongres yang diberi nama Kongres Wina. Kongres ini bertujuan untuk menentukan peta politik negara-negara Eropa pasca runtuhnya kekuasaan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Salah satu hasil ini adalah deklarasi negara Swiss untuk menjadi negara netral dalam komunitas internasional. 1 abad setelah deklarasi Wina, pecahlah Perang Dunia Pertama yang melibatkan hampir semua negara di Eropa. Swiss dengan teguh mempertahankan konsistensi sikap netralitasnya. Swiss tidak memihak ke blok manapun. Swiss justru membuka pintu bagi para pengungsi korban perang untuk masuk ke negaranya guna mendapatkan perlindungan. Netralitas Swiss di panggung internasional semakin kuat tatkala Liga Bangsa-Bangsa atau LBB secara resmi mengakui netralitas Swiss dan membangun markas besarnya di kota Jenewa. Dari sinilah netralitas Swiss semakin kuat dan terkenal di dunia internasional. Netralitas Swiss kembali diuji tatkala Perang Dunia Kedua pecah. Negara tersebut dikelilingi oleh dua blok yang berseteru, yaitu blok sentral dan blok barat. Tentunya bukan hal yang mudah bagi Swiss untuk tetap bersikap netral tatkala dikelilingi oleh negara-negara motor Perang Dunia Kedua. Netralitas Swiss bertahan hingga saat ini. Meskipun mayoritas negara Eropa bergabung menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, Swiss tetap teguh untuk menjadi negara netral. Swiss hanya bergabung pada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kebijakan netralitas yang diusung oleh Swiss membuat negara ini disinyalir menjadi tempat paling aman untuk dijadikan markas bagi organisasi maupun perusahaan internasional. Beberapa organisasi yang bermarkas di Swiss adalah WHO, ILO, FIFA, UEFA, hingga Palang Merah Internasional. Selain itu, perusahaan-perusahaan internasional kelas kakap seperti jam tangan Rolex, perusahaan farmasi Roche & Novartis, hingga perbankan juga bermarkas di Swiss. Selain dipercaya untuk dijadikan markas organisasi internasional, netralitas Swiss juga memberikan berkah tersendiri di sektor pariwisata. Karena negara ini tidak terlibat perang, maka situs-situs sejarah di negeri ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tak ada kawasan ataupun kota yang terkena bom semasa Perang Dunia Pertama maupun Kedua. Oleh karena itulah, seluruh kota tua Bern, ibu kota Swiss, masih dipenuhi dengan arkade bersejarah, bangunan kuno, air mancur, dan menara jam terkenal yang masih berdiri kokoh. Karena keautentikannya, kota tua Bern ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, kota tertua di Swiss yaitu kota Chur masih memiliki reruntuhan Romawi yang terpelihara dengan baik hingga sekarang.
Sementara di Bellinzona, pengunjung masih dapat melihat kastil-kastil abad pertengahan beserta desa-desa kuno di sekitarnya. Itulah sejarah netralitas Swiss. Banyak hal positif yang dapat diambil oleh Swiss berkat netralitasnya, yaitu warganya dapat hidup damai, jauh dari peperangan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye!